Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Windiani, NPM 240200827, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan mereview tugas PKN yang diambil oleh Bapak Ludovikus Thomas Wadu MP tentang wawasan Nusantara. Menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara, bahwa wawasan Nusantara dan wawasan nasional bangsa Indonesia. Sebagai konsep, istilah Nusantara dapat ditelusuri secara terminologi maupun etimologi. Berikut adalah pengertian terminologi menurut para ahli atau tokoh lembaga mengenai istilah tersebut. Yang pertama, tokoh atau lembaga Hasnan Habib. Wawasan Nusantara yaitu kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Yang kedua ada Wasman Usman, wawasan Nusantara yang cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2008. Wawasan Nusantara yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999. Wawasan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan hukum, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dalam bahasa Jawa artinya pandangan. Sementara Nusantara merupakan gabungan dari Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa, pulau atau kepulauan. Dari sini dapat ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Pengertian terminologis adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut yang dikemukakan. Berdasarkan pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri Indonesia itu sendiri. Yang B, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember tahun 1007 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada Territorial Zin Maritim Kringen Ordonanti tahun 1939 atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939. Konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara
yakni dimasukkannya ke dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang guna memperkuat kedaulatan negara tersebut. Dibentuklah undang-undang sebagai penjabarannya. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara berdasarkan sejarah. Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dan perkembangan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah, diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan bangsa tumpah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam nasionalitas satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia, dengan dilandasi semangat kebangsaan dan rasa persatuan sebagai satu bangsa. Ternyata wilayahnya belum merupakan satu kesatuan latar belakang politis wawasan Nusantara. Dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia, sebagaimana telah dinyatakan dan dapat memahami betapanya wawasan Nusantara bagi Indonesia. Kepentingan nasional merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda tahun 1957 dijadikan konsepsi politik kenegaraan. C. Mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara sebagaimana telah dikemukakan. Esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tapi juga persatuan bangsa. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat akan dinamis. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Implementasi wawasan Nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. D. Rangkuman tentang wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957. Inti dari deklarasi adalah segala perairan di sekitar, di antara pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia, dengan tidak memandang luas
atau levelnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Keluarnya Deklarasi Juanda tahun 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan. Laut bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan. Pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu memberikan potensi keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.